Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzani. Kembali di video kali ini, teman-teman, aku mau membahas tentang buku ini, buku yang sedang dan sudah aku baca, yaitu bukunya Quranic Law of Attraction karya Bapak Rushdin S. Buku ini membahas tentang hukum tarik menarik atau Law of Attraction yang bersumber dari Al-Quran. Nah, di video yang ini, teman-teman, yang sebelumnya itu aku membahas tentang 3 syarat mutlak cara supaya kamu dikejar-kejar sama uang. 3 syarat mutlak tersebut adalah 1. Energi doa, 2. Energi syukur, dan 3. Energi sabar. Dimana 3 energi ini yang dibahas dalam buku ini. 3 energi tersebut adalah energi dasar dari Law of Attraction supaya kamu menjadi manusia yang dikejar-kejar sama uang, supaya kamu selalu berkelimpahan, berdasarkan dan bersumber dari Al-Quran. Namun kita membahasnya pelan-pelan. Aku nggak langsung membahas ketiga energi tersebut. Aku mau kita belajar sama-sama, kita membahasnya dari awal dulu, teman-teman. Dari dasarnya dulu, apa sih Law of Attraction? Energi itu apa? Jadi di waktu sekolah, di pelajaran fisika, diajarkan yang namanya energi. Dalam fisika, energi itu nggak bisa dimusnahkan. Energi itu bersifat kekal, dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, begitupun dengan Al-Quran. Al-Quran juga memiliki energi. Energi Al-Quran ini tidak dapat dimusnahkan. Dan tentu, energi yang dimiliki Al-Quran ini adalah energi yang dahsyat. Dia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha. Jadi apa, teman-teman, hukum tarik menarik itu? Jadi dalam alam ini, di dunia yang kita tempati ini, pada alam semesta ini ada yang dinamakan energi. Teman-teman, energi itu kekal, nggak bisa dimusnahkan. Jadi setiap dari kita, apapun itu mengeluarkan energi, ya teman-teman. Bisa energi yang positif maupun energi yang negatif. Energi yang kita keluarkan ke alam semesta ini direspon oleh hukum ketertarikan atau law of attraction. Dan hukum ketertarikan atau hukum tarik menarik yang ada di alam semesta ini, teman-teman, merespon setiap energi yang kita keluarkan, merespon apapun yang kita pikirkan dan kita fokuskan dalam diri kita. Dan kenapa Kak harus ada hukum tarik menarik di alam semesta ini? Jadi teman-teman, hukum tarik menarik atau hukum ketertarikan ini adalah sunnatullah. Lalu sunnatullah itu apa Kak? Sunnatullah itu adalah hukum alam, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur penciptaan dan mekanisme alam semesta. Jadi hukum tarik menarik itu sudah memang diatur Allah sedemikian rupa. Lalu bagaimana Kak cara kerja dari hukum ketertarikan ini? Jadi hukum ketertarikan itu, teman-teman, jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita fokuskan, yang kita konsentrasikan dalam pikiran kita, itulah yang akan tertarik dalam hidup kita. Jadi hukum ini berjalan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu prasangkakan, dan apa yang kamu fokuskan. Jadi hukum tarik menarik ini merespon apapun yang kamu pikirkan tanpa mau tahu yang kamu pikirkan itu positif atau negatif. Jadi misalkan nih, ceritanya aku ingin kaya. Keinginanku ingin kaya, niatku bekerja supaya dapat banyak uang. Udah tuh. Oke, udah deal ya. Akan tetapi yang kamu fokuskan, yang kamu pikirkan dalam otak dan pikiran kamu adalah kayaknya aku nggak bisa deh jadi orang kaya karena aku keturunan orang miskin. Kayaknya cari uang itu susah deh. Buktinya selama ini aku kerja keras tapi hidupku segini-gini aja. Itu yang ada dalam alam bawah sadar kita. Udah bener tuh niat kita kerja keras, aku ingin kaya. Udah bener ya niatnya. Tapi ternyata yang ada di pikiran kita, di alam bawah sadar kita adalah kekurangan. Adalah kayaknya aku gak bisa deh jadi orang kaya. Aku kan keturunan orang miskin. Dan di situ hukum ketertarikan berlaku, teman-teman. Hukum alamnya, hukum tarik menarik ini nggak peduli yang kamu pikirkan itu yang kamu inginkan atau enggak. Dia hanya menarik apapun yang kamu fokuskan. Jadi bisa bahaya banget kan kalau keinginan kita pengen kaya tapi justru kita fokusnya aduh takut miskin, aduh aku kayaknya nggak punya uang, aduh aku kayaknya nggak bisa. Nah itu benar yang terjadi pada hidup kamu.
Dari sini kita bisa mendapatkan sedikit gambaran, teman-teman. Oh, ternyata ini tuh kenapa selama ini aku ngejar-ngejar uang tapi uang nggak kunjung datang. Kenapa aku udah kerja keras tapi nggak dapat juga. Mungkin bisa jadi karena tuh kita nggak tahu hukum tarik menarik ini bekerja, cara bekerjanya, dan kita nggak tahu juga caranya bagaimana men-setting mindset kita, men-setting pola pikir kita supaya bisa selaras dengan hukum tarik menarik. Pengertian dari hukum tarik menarik udah. Sekarang kita lanjut ke dalam pembahasan di buku ini ya. Kita mulai dari lembar pertama. Di sini penulis Bapak Rustin S.A.U. mengutip dari Esther dan Jerry Hicks, penulis Law of Attraction, penulis buku Law of Attraction, di mana di sini kutipannya adalah segala hal dalam kehidupanmu dan sekelilingmu dipengaruhi oleh Law of Attraction, yang merupakan fondasi semua hal yang hadir ke dalam pengalamanmu. Kesadaran tentang Law of Attraction dan pemahaman tentang bagaimana cara kerjanya sangat penting untuk hidup bertujuan dan hidup bahagia. Ngena banget ya teman-teman. Jadi kayak bisa fatal banget nih kalau kita sampai nggak tahu hukum tarik menarik itu bagaimana, cara kerjanya bagaimana, dan bagaimana kita berkompromi dengan hukum alam ini. Oke. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwa dia sangat beruntung banget bisa bisa membaca bukunya The Secret dan buku Law of Attraction yang masing-masing karya Rhonda Byrne dan Michael J. Lozier. Ya teman-teman. Dan memang kedua buku ini kan adalah buku yang membahas tentang Law of Attraction. The Secret and Law of Attraction judulnya. Itu sama-sama membahas tentang hukum tarik menarik. Mana penulisnya adalah penulis dari luar. Ya. Secret ini adalah buku yang isinya tentang membahas hukum tarik menarik, bagaimana hukum alam semesta ini bekerja, dan buku ini memang sangat terkenal banget karena dari situ para pakar ilmu di bidangnya menemukan dan membahas tentang hukum, bahwa di alam semesta ini ada sebuah hukum yang namanya hukum tarik menarik, yang dimana dengan ketika kita paham dan bisa menggunakan hukum itu, maka apapun keinginan kita pasti terwujud, pasti diwujudkan oleh alam semesta. Teman-teman, jadi wow banget ya. Jadi kalau kita nih baru-baru awal belajar hukum tarik menarik, kemudian kita baca buku ini yang The Secret atau buku Law of Attraction yang karya orang luar negeri itu, benar-benar ngerasa kayak wah ajaib ya. Jadi kita kayak bisa setting sendiri, kita bisa mewujudkan keinginan kita dengan memfokuskan pikiran kita. Kemudian Bapak Rauf tadi, penulis, mengatakan bahwa saya amat sangat terkejut. Ternyata hukum Law of Attraction yang dipaparkan di kedua buku tadi sudah terlebih dahulu dipaparkan oleh Allah dan Rasulullah di dalam Al-Quran beberapa abad silam. Dan penjelasan-penjelasan serta bukti-bukti hukum ketertarikan dijelaskan dalam Al-Quran secara sempurna, lebih jelas, secara sempurna, dan tidak menyesatkan. Aku pun tahu buku The Secret itu jauh sebelum buku ini, dan aku menyadari betul bahwa hukum tarik menarik itu memang benar-benar ada di alam semesta ini, dan barang tentu pasti hukum itu Allah yang membuat. Itu adalah sunatullah, hukum alam yang Allah atur sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan kita. Teman-teman, cuman secara rincinya apakah di Al-Quran dijelaskannya bagaimana, aku belum pernah tahu. Dan buku ini jawabannya. Nah, sebelum kita membahas bahwa Al-Quran itu sudah mengajarkan kita nih bagaimana cara berkompromi, bagaimana yang harusnya kita lakukan untuk menghadapi hukum ketertarikan ini, sebelumnya adalah kita pelajari dulu bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari hukum ketertarikan. Kalau memang benar Al-Quran adalah sumber dari hukum ketertarikan, ayat-ayat apakah yang menguatkannya? Ini ada salah satu ayat yang ditulis oleh penulis. Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, teman-teman. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zaroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zaroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi ayat di situ kan semakin
memperkuat bahwa hukum ketertarikan bahkan ada sejak Al-Quran diwahyukan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jika kita selami dan hayati makna dari ayat tersebut adalah bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Bukan hukum ketertarikan, itu adalah hukum law of attraction. Dan ternyata di Al-Quran sudah dipaparkan betul. Nah, dari surat Al-Zalzalah tersebut yang barusan aku baca, betapa Allah telah mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif, selalu memancarkan dan melakukan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita, kepada lingkungan sekitar kita. Sehingga dari situlah orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, atau bahkan alam semesta akan memberikan kebaikannya pula pada diri kita. Jadi dalam setiap detik kehidupan kita seharusnya, kalau Al-Quran memerintahkannya adalah selalulah berpikir dan berbuat yang baik-baik. Sehingga kita secara tidak langsung memberikan sinyal, kita mengirimkan sinyal ke lingkungan sekitar, ke alam semesta, hanya getaran-getaran kebaikan saja. Nah, sebagai contoh lagi nih, ketika kita bersedekah pada orang lain, Allah akan membalas sedekah, Allah akan membalas kebaikan sedekah kita itu berkali-kali lipat. Namun, ketika kita melakukan kejelekan, melakukan kejahatan, misal kita menjelekkan orang, gitu ya, maka itu juga yang akan terjadi pada diri kita, maka kita juga dijelekkan oleh orang lain. Nah, disitulah hukum tarik-menarik bekerja, atau dengan kata lain, hukum alam semestanya bekerja. Kemudian dalam ayat lain, Allah telah mengukuhkan atau memerintahkan bahwa manusia seharusnya meyakini betul dengan adanya hukum ketertarikan ini. Penggalan ayatnya di surat Al-Muluk dan surat Al-Qasas ya teman-teman, masing-masing Al-Muluk ayat 15 dan Al-Qasas ayat 77. Dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Kemudian surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Pernyataan ini Allah mendahulunya dengan berpikir positif. Jadi ketika nih kita mau mencari rezeki, kita mau mencari rezeki di buminya Allah, maka berpikirlah positif dulu. Allah saja bilang, Dia yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Itu Allah. Berarti secara nggak langsung Allah memerintahkan kita berpikirlah yang baik, rezeki di bumi ini mudah. Kita aja kalau mencari rezeki sama Allah disuruh mindsetnya dirubah menjadi bumi ini mudah Allah siapkan untuk dijelajahi, ya teman-teman. Jadi otomatis kita mencari rezekinya dengan keadaan yang ceria, dengan penuh hasrat sukacita. Ya, teman-teman, disitulah sebenarnya kamu sudah mengirimkan getaran yang baik ke alam semesta, sehingga alam semesta pun merespon itu. Sehingga secara tidak langsung kamu telah mengizinkan limpahan rezeki halal berkah banyak memasuki hidup kamu sendiri. Jadi penggalan-penggalan ayat-ayat di atas, sudah ada beberapa yang disebutkan sama penulis yang barusan aku sebutkan ya teman-teman. Itu sudah sangat membuat kita yakin bahwa oh ternyata benar ya, Al-Quran benar-benar adalah sumber dari segala sumber hukum ketertarikan. Gak usah jauh-jauh, kita mau belajar di mana tentang bagaimana caranya menghadapi hidup, bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki yang melimpah dengan benar dan bahagia tentunya. Gak usah jauh-jauh, pelajarilah dari Al-Quran. Jadi ini oke, ini terakhir ya teman-teman. Memang sih dengan membaca Al-Quran itu memberikan kita dapat pahala ya. Dengan kita ibadah membaca Al-Quran, kita dapat pahala, kita mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nggak rugi nih kalau kita hanya mau dapat pahala dan jaminan surga dari Allah? Padahal pada kenyataannya
Al-Quran pun dapat memberikan kesuksesan, kekayaan, kekuatan, dan kebahagiaan hidup kita di dunia. Caranya akan aku bahas di video selanjutnya. Karena sebelum aku kenal sama buku ini sebenarnya, aku sudah memperhatikan yang namanya loa, hukum tarik menarik itu ke dalam kehidupan aku. Jadi fokus aku kan, jadi aku fokus sholawatan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kemudian ditambah dengan hukum loa itu, teman-teman. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Karena sebenarnya secara nggak langsung, ketika kita sholawatan, otomatis tuh mindset, pikiran, segala apapun yang ada di otak dan pikiran kita itu pasti isinya hanya hal-hal kebaikan. Teman-teman. Itu sudah otomatis. Fadilahnya sholawat. Jadi secara nggak langsung ya kita memperhatikan loa ketika kita mengenal sholawat. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.